Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya beserta seluruh jajarannya. Kemudian Bapak Kapolres, Bapak Dandim, hadirin hadirat, muslimin muslimat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Karena semua memandang ke atas, saya pun ikut juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya bisa sampai ke tempat agung baik mulia di tengah majlis bersama orang-orang baik ini karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada hamba-hambanya yang dia pilih untuk menyampaikan saya kemari. Maka saya punya senior kakak kelas waktu di pesantren dulu, dan sekali lagi pula beliau jadi kakak kelas saya di Al-Azhar Kairo Mesir, Ustadz Fadil Rahmi yang memberikan kata sambutan tadi. Maka beliau membawa saya ke Nangro Aceh Darussalam. Tapi saya tidak tahu pos-pos tempat-tempatnya kemana. Tapi saya percaya saja beliau akan membawa saya ke jalan yang benar. Buktinya Masya Allah, dibawanya saya ke jalan yang selalu kita minta 17 kali, ihdinas siratal mustaqim. Memang betul-betul lurus sampai ke jalan. Seumur-umur saya ceramah baru ini pakai karpet merah sepanjang ini. Biasa, rasa-rasa sekjen PBB malam ini. Momennya tablik akbar bersama Ustadz Abdul Somad dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dengan semangat Isra Mi'raj kita wujudkan persatuan umat. Isra Mi'raj tadi dibacakan ayatnya, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini pentingnya kita persatuan umat dalam masjid. Ustadz Somad, ini masjid jami'. Di masjid inilah dulu ulama kita dari Aceh, ulama kita, karismatik kita. Di sini dulu pengajian. Dari sinilah banyak murid-murid beliau Ustadz Somad. Itulah masjid raya, masjid jami' Blang Pidi yang menjadi kenangan luar biasa. Masjid itu sampai hari ini masih tetap tegak berdiri. Siapa yang mewakafkan tanahnya, siapa yang mewakafkan tiang pondasinya, siapa yang mewakafkan kubahnya, saya tak tahu. Tapi catatan malaikat tak pernah lupa. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat tahu apa yang kamu lakukan. Sekecil apa sumbanganmu untuk masjid, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Sebesar biji sawi, semua akan dinilai Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini momen Isra Mi'raj menjadi kenangan lagi bagi kita, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mewakafkan tanahnya untuk masjid. Alhamdulillah. Yang belum mewakafkan, na'udzubillah. Saya Pak Ustadz, niat saya insyaAllah mau mewakafkan tanah. Kapan? Kalau laku nanti kebun saya ini, saya wakafkan tanah. Ya Allah, kalau laku nanti kebun ini kuwakafkan ya Allah. Tapi kalau tak laku sampai mati aku nggak berwakaf. Oh, ini mengancam Allah, tak boleh. Mudah-mudahan rezeki kita melimpah ruah insyaAllah. Dari bunyi aminnya tak yakin. Melimpah ruah, maka umat Islam ini akan maju
kalau ekonominya baik. Alhamdulillah Kabupaten Aceh Barat Daya ekonominya baik-baik semua. Kalau tidak baik tak akan mungkin bisa memasang kemah sebanyak ini. Rasa di Padang Arafah rasanya. Melimpah ruah. Cuaca pula baik. Tadi hujan. Masya Allah, pesantren Bustanul Huda, Ustaz Abdul Somad tausiah hujan, tapi dia tak basah karena dipayungi Pak Kapolres. Tadi saya sudah menduga ini pasti Pak Kapolres demam nih tak datang. Rupanya datang juga. Masya Allah. Tadi saya sudah menduga tadi ramai sampai hampir ke sawah penuh semuanya. Nanti paling-paling malam tinggal 3 sop aja pemain inti. Rupanya melimpah ruah semua. Ini semua barokah. Negeri ini akan menjadi baldatun thayyibatun warahmah. Walau anna alal qura amanu, seandainya penduduk negeri itu beriman, wattaqau, bertakwa, lafatahna alaihim barakatin, kami bukakan barakah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Buka barakah dari langit, turun barakah dari bumi. Kenapa? Karena mereka beriman dan bertakwa. Walakin kazzabu, tapi kalau mereka dustakan ayat kami, akhadnahum, kami cabut nikmat itu. Akhadnahum, tak lagi ada berkah di negeri mereka. Akibat apa? Bima kanu yaksibun, akibat dari perbuatan-perbuatan mereka. Kita jaga ini semua. Kembali kemana? Masjid. Momen Isra Mi'raj tidak lain tidak bukan mengingatkan kita tentang masjid. Tapi yang paling penting Masjidil Aqsa, Masjidil Haram penting. Tapi jamaah umrah Masjidil Haram melimpah ruah. Bapak ibu pergi ke Jakarta, Cengkareng, setiap hari jamaah umrah tidak berhenti. Batiknya macam-macam, batik hijau, batik merah, batik coklat, batik putih, semuanya tiap hari ada. Tapi Masjidil Aqsa yang sedang dikerangkeng oleh tentara-tentara Israel, anak-anak kecil mereka siksa, mereka todongkan senjata laras panjang besi kepada anak-anak kecil. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada umat Islam sehingga Palestina bisa merdeka insyaallah. Kalau adalah tentara Israel datang kemari melihat banyaknya pasukan tentara-tentara Allah ini, saya yakin balik dari sini pakai pampers tentara Israel. Main ceret mereka. Bayangkan nih banyaknya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Mendengar suara takbirnya saya aja pucat. Apalagi tentara Israel. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Masjidil Aqsa harus kita merdekakan. Dengan apa? Ingatkan anak-anak kita. Ibu bapak yang di rumahnya banyak gambar-gambar di dinding. Gambar apa? Gambar artis Korea. Copot. Balik dari sini, cabut. Gambar apa buat? Gambar Masjidil Aqsa. Siapa nama anaknya? Nama anaknya Akbar. Buat Akbar akan memerdekakan Masjidil Aqsa. Allahu Akbar. Siapa nama anaknya? Somad. Abdul Somad akan memerdekakan Masjidil Aqsa. Buat di situ besar-besar. Macam mana Ustaz Somad mau merdeka Masjidil Aqsa? Dia kurus katanya. Insya Allah, kalau Allah memberikan kekuatan, innama amruhu iza arada syai'an ayyakun lahu kun fayakun. Maka kita mesti ingat lagi tentang masjid. Masjidil Aqsa tidak akan bisa kita merdekakan kalau kita tidak menjaga masjid-masjid dekat rumah kita. Saya heran ya, kenapa saya sudah ceramah 3 kali ini dalam perjalanan ini, tapi tidak satu pun di masjid. Tadi yang di masjid karena di daya pesantren sekolah, tapi 2 kali di Aceh Barat Daya tidak di masjid. Tadi di Bustanul Huda tidak di masjid, sekarang tidak di masjid. Saya heran kenapa tidak dibuat di masjid. Karena masjid tidak mampu menampung jamaah yang ada di sekitar masyarakat Aceh Barat Daya. Mereka ini tidak bisa lagi di dalam masjid. Adapun di tempat-tempat lain saya ceramah biasa di masjid. Ini tidak di masjid, di lapangan. Ini kalau sebanyak ini lapangan sepak bola penuh, kira-kira berapa ribu nih orang? 10.000.
Okey lah, nanti kita hitung sama-sama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tapi kalau mau melihat berhasil tidaknya pengajian, besok subuh lihat. Kalau besok subuh jamaah subuhnya ramai, itu tandanya. Tolong besok solat subuh kirim foto. Masjid masing-masing kirim ke nomor WhatsApp saya. Sudah tahu nomornya? InsyaAllah nanti saya kasih tahu. Kirim ke masing-masing, upload besok solat subuh sesuai janji Ustadz Somad. Inilah semangat Isra Mi'raj, ini jamaah subuh kami. Alhamdulillah Pak Ustadz, tinggal pemain inti saja. Satu muazzin, dia iqamat, dia imam. Hayya 'alas salah. Kata yang lain, kau aja duluan lah. Selesai azan dia pun qobliyah subuh. Ditengoknya tak ada yang datang, dia qomat sendiri. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Tengok makmum tak juga ada. Usalli fardhu subhi rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Loh, sendiri kok jadi imam, Pak? Ada makmum susulan. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai pada akhir Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak ada suara makmum. Mungkin nanti rakaat kedua. Bangkit dari rukuk. Sami'allahu liman hamidah. Allahumma hadina fi man hadait. Tak juga ada. Sampai akhirnya salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Memang tak ada. Tapi itu tidak terjadi di Aceh Barat Daya. Betul? Di sini masjidnya ramai, penuh. Ustaz kok tahu? Saya nebak aja. Kalau di tanah lapang aja sebanyak ini, apalagi di masjid. Tempat yang paling mulia masjid. Tempat yang paling agung masjid. Makanya menurut mazhab Syafi'i, salat Idul Fitri, Idul Adha di masjid. Kenapa? Masjid tempat agung, masjid tempat mulia, masjid tempat suci, masjid diharamkan masuk ke dalamnya orang berhadas, bernajas, berhadas besar. Begitulah Allah memuliakan masjid. Maka momen Isra Mi'raj, mari kita ramaikan lagi masjid. Alhamdulillah, kalau bupati peduli kepada masjid, luar biasa. Ustaz tahu dari mana? Masjid bangunannya kokoh, megah, hebat, besar. Kalau imamnya tidak berkualitas, bagaimana orang mau datang ke masjid? Betul? Saya sebetulnya udah lama mau sholat ke masjid itu, Pak Ustadz. Kenapa kau tak ke masjid? Imamnya lagunya terlalu slow. Alhamdulillah. Banyak pula batuknya dari ayatnya lagi. Akhirnya dipanggillah Ikatan Alumni Timur Tengah, membriefing imam-imam, maka dibuatkan pelatihan imam. Bacaannya dibaguskan lagi. Ini kadang kita sudah mau sholat di pinggir jalan, ada masjid pas musafir, buru-buru masuk ke dalam. Bacaannya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ijazah nasr. Kita pun mendengarnya, tanya, Pak, ya, itu kenapa orang seperti itu bisa maju jadi imam? Macam tak ada aja orang lain. Kenapa dia bisa jadi imam? Masih syukur dia mau, Pak. Kalau dia tak ada, tutup masjid. Tapi alhamdulillah di Aceh Barat Daya, maka Abdia Aceh Barat Daya luar biasa. Imam-imamnya dilatih, di briefing, diberikan pembekalan.
maka jamaah pun semangat. Masjidnya tua, masjidnya berkarisma, masjidnya masjid klasik, imamnya pula terpelajar, dididik dan tak tanggung-tanggung, diberikan beasiswa 10 orang. Luar biasa itu. Ustadz dulu waktu berangkat ke Mesir ada yang ngasih beasiswa dari Negara Kesatuan Republik Indonesia? Enggak. Beasiswa Ustadz dari mana? Al-Azhar University. Ikut tesnya di mana? Di Medan. IAIN Medan. Dari Riau berangkat naik mobil. Waktu itu belum pesawat ada, duit tak ada. Waktu itu naik bis. Nama bis bukan macam sekarang. Sekarang pesawat murah. 20 tahun yang lalu, tahun 1998. Sekarang 2018. Sekarang enak aja naik pesawat. Datang Pak Bupati, panggilnya pesawat sini. Macam manggil ojek aja. Datang pesawat perempuan pula tuh. Susi Air. Naik kami. Saya di paling belakang, duduk sama Ustadz Fadil di belakang. Berdua kami sama Ustadz Fadil. Jadi saya hitung di depan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Penumpangnya cuma 12 orang. Potong supir sama kenek, tinggal 10. 10 kami berdua. Saya tengok tak ada pramugari ini. Ada, kecil aja pesawat. Akhirnya kami pun makan itu sendiri, makan habis itu tidur. Tak lama tidur, Ustaz sampai. Cepat betul. Aceh Barat Daya, langsung sampai. Luar waktu itu enggak. Waktu itu saya dari Pekanbaru Riau ke Medan naik SDH, Spiro Dolok Hole. Bis itu sudah tak ada lagi di permukaan bumi. Bicara tentang SDH sama dengan Jurassic Park. Dinosaurus. Tak ada wujudnya. Sampai di Medan ikut tes lah saya. Ikut tes ke Mesir, berangkat, lulus beasiswa. Makanya saya mendengar cerita bahwa Kabupaten Aceh Barat Daya memberi 10 beasiswa, terus terang sakit hati saya. Kenapa sakit? Begitu dapat surat keterangan lulus, saya buatlah surat permohonan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Abdul Somad, mohon kiranya Badan Amil Zakat memberikan saya untuk ongkos berangkat ke Mesir. Dapat balasan, silakan datang ke kantor kami. Datanglah saya, kasihnya duit 200.000. Waktu itu $1 17.000. Tiket $500. Berapa tuh Pak Ustadz? Usah hitung, sakit kepala kita ngitungnya. Tapi Allah punya kuasa. Sampai saya 4 tahun di Mesir, beasiswa dari Al-Azhar. Tak pernah diberangkatkan oleh bupati wali kota. Pergi tak diantar, balik tak dijemput. Macam hantu lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, beruntung bertuah anak-anak yang datang dari Aceh Barat Daya. Kalian tinggal hafal Quran, kalian tinggal bahasa Arab. Tahun depan 10 orang di antara kalian akan berangkat. Berangkat, insya Allah. Nanti saya akan datang memberikan briefing keberangkatan kalian. 10 anak Aceh Barat Daya akan diberikan bimbingan oleh Ustaz Abdul Somad bagaimana cara belajar di Mesir. Ustaz datang kemari? Enggak, saya kirim video aja. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan meramaikan masjid-masjid. Mudah-mudahan di antara yang 10 itu adalah anak ibu-ibu. Mudah-mudahan di antara yang 10 itu adalah keponakan bapak-bapak. Mudah-mudahan yang 10 itu adalah saudara Abdul Somad. Saudara saya seiman. Saya tak pandang sukunya, saya tak pandang dari mana kampungnya, tapi yang saya pandang dia sama-sama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia adalah saudara saya. Kalau sudah masuk masjid, tidak lagi pandang suku kau apa. Kalau sudah masuk masjid, tidak lagi dipandang kampung kau di mana, karena yang dipandang cuma satu, kiblatnya satu. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Allahnya satu. Qul wallahu ahad. Bahasa yang dipakai satu.
bahasa yang dipakai dalam solat cuma satu, Allahu Akbar. Tak pernah ada orang solat Allah nan gadang bana. Mana ada? Dari manapun orang semua berkata Allahu Akbar. Itulah yang kita pakai. Makanya yang paling bisa bersatu adalah umat Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, ya Habibi salam alaika. Selawat kita dari Belang Pidi dibawa oleh malaikat sampai ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna salatakum ma'rudatun alayya. Salawat kalian akan dibawa malaikat ke makamku, kata Nabi. Hadisnya hadis sahih. Dari Belang Pidi ke Madinah 9.000 km. Siapa yang tak percaya, ukur sendiri. Makanya banyak-banyak bersolawat. Setelah bersolawat baru berdoa kepada Allah. Ya Allah, barokat solawatku ini mudahkanlah segala urusanku ya Allah. Barokat selawatku ini ya Allah, luluskanlah anakku mendapatkan beasiswa 10 orang dari Pemda ke Mesir ini ya Allah. Ya Allah barokat. Pak Ustadz, yang berselawat kan banyak, yang mau berangkat 10 orang, terus gimana? Masa lulus semua? Yang paling banyak selawatnya itu yang paling lulus. Makanya banyak-banyak selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Besok ibu belanja beli sayur ke warung, datang kawan, apa kabar? Jadi kita minum Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa utan anhu asyara sayyiat, Allah hapuskan 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 darajat tingkatan kemuliaan. Mudah-mudahan selawat-selawat kita menaikkan derajat kita insyaallah. Amin. Saya tak percaya tuh Pak Ustaz, masa orang berselawat derajatnya naik? Kalau tak percaya, inilah hari ini buktinya. Orang-orang yang berselawat langsung naik derajatnya. Mana? Tuh. Itu yang derajat VIP tuh. Very important person. Yang di atas ini VVIP, very very important person. Yang lebih tinggi lagi Pak Ustaz, siapa yang mau manjat naik dah ke atas. Bisa bertangga, yang tak bisa bertangga pakai tali busi naik ke atas. Bukan derajat ini maksudnya bro. Kita nih semuanya sama, betul? Yang duduk di lantai tidak dihina, yang duduk di atas belum tentu mulia. Lalu kenapa Ustaz Somad di atas? Kalau saya di bawah orang tak nampak, maka saya buat di atas. Tapi di atasnya agak-agak gamang juga menengok ke bawah. Yang saya khawatir angin kencang tanggal kan ini. Sempurna pentas yang dibuat oleh panitia ini. Memandang ke bawah nampak air terjun, memandang ke kiri ada pula danau. Luar biasa, cantik, indah, lampu berkilau. Lampu ini ke saya pula sorotnya, silau mata menengok ke sana. Jamaah senang melihat. Ini semua kenapa dibuat macam ini? Ini kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Banda Aceh 7 jam Pak Ustadz baru sampai kemari. Banyak yang pulang kampung hanya ingin menghadiri tablik akbar malam ini. Yang datang ini dibalas Allah kebaikan-kebaikan. Datang jauh-jauh malam ini kemari. Luar biasa. Ini lillahi ta'ala mereka datang pulang nih. Bukan ada SPPD. Memang mereka datang karena Allah. Dilangkahkan dari kakinya, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, la haula
wala quwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Ustaz Somad, nanti malam menurut perakiraan cuaca akan ada hujan tipis saja. Begitu kata Pak Bupati waktu kami dari airport. Nanti malam akan ada hujan tipis saja. Begitu berdoa mereka, tipis pun tak ada. Begitu doa itu dikabulkan Allah. Dihabiskannya tadi siang. Supaya malam ini bisa semuanya malam tanpa bintang, satu pun tak ada bintang. Kemana bintang itu semua? Turun ke bawah. Menyala bintang itu di bawah, nyala. Bapak Ibu tidak melihat itu. Kalau Bapak Ibu naik ke atas pentas nih, nampak bintang-bintang menyala. Ada bintang Samsung, ada bintang Nokia, ada bintang Oppo, ada bintang Vivo, macam-macam bintang. Tapi tak lama nih, paling setengah jam nih lah. Habis ini lowbat mati. HP mati tak masalah, asal jangan iman mati, betul? HP lowbat tak masalah, asal jangan Islam lowbat. Cara mengukurnya bagaimana? Lihat masjid. Maka masjid, alhamdulillah, masjid tetap ramai. Masjid inilah yang amal tak putus. Sekarang orang mesti beramal cerdas. HP yang cerdas namanya smartphone. Orang mesti cerdas. Membangun masjid itulah orang yang cerdas. Sholat, 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 sholat. Setelah mati putus. Ada orang mati sholat? Kalau mati sholat lari kita semua. Rajin baca Quran, baca Quran, baca Quran. Habis baca Quran mati, berhenti. Tapi kalau mau amal tak putus, buatlah masjid. Orang yang buat masjid, maka orang yang sholat di masjid itu tetap mengalir pahalanya sama dia. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya sudah buat masjid. Terus, maka saya tak pernah ke masjid. Kenapa gitu? Saya nunggu royaltinya aja. Ini orang tak betul. Kau udah bangun masjid, tetap ke masjid. Sudah sedekah Quran, tetap baca Quran. Orang dapat, kau pun dapat. Engkau meninggal dunia, kerannya tetap mengalir. Ternyata ada orang yang duduk di atas ini, nama tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Sudah mewakafkan tanah 48 hektar. Untuk apa? Pembangunan. Di dalamnya nanti akan ada masjid, ada lokal, ada kelas, ada kantor. Tapi supaya jangan lembaga pendidikan ini minta-minta ke pemerintah, jangan bawa-bawa proposal ke Pemda, diadakanlah supaya dia swasembada, bisa memenuhi kebutuhannya. Tanam kelapa banyak-banyak. Supaya apa? Supaya santri-santrinya nanti makan gulai santan bergizi. Dibuatkan kolam-kolam ikan. Supaya apa? Supaya santrinya makan lele dari belang pidi. Lele belang pidi ini luar biasa. Ustaz kok tahu? Tadi baru saya makan. Ustaz, ini lele asli sini nih Pak Ustaz. Masya Allah. Gimana rasanya Pak Ustaz? Susah diungkapkan dengan kata-kata. Coba aja sendiri. Kalau mau diungkapkan hanya satu kata. Wow, amazing. Tapi yang dimuliakan Allah. Jadi lembaga pendidikannya tegak berdiri, anak-anak sekolah bergizi. Ini enggak, buat kelas banyak. Nanti anak makan mana? Kasih tahu sama tempe. Jam 9 menguap. Kurang gizi. Buatlah kolam ikan di belakang. Kolam ikan. Banyak kolam ikan di belakang, Pak. Ada Pak Ustaz? Besar kolamnya. Iya, berapa ekor? 2 ekor aja ikannya. Apa sedikit betul? Kita masukkan lili dumbo di sini. Besar. Besar ikan paus, Pak Ustaz. Anak-anak yang dari Fakultas Perikanan kami undang. Kalian kan belajar ikan ya. Gimana cara membuat ikan ini besar? Ikan-ikan sekarang begitu dibelah 2, rupanya cacing-cacing dalam perutnya. Kenapa? Dimasukkan dalam septic tank. Dikirim ikan itu ke Jepang. Orang Jepang ikan itu tidak asal makan, karena mereka periksa dulu. Departemen Kesehatan orang Jepang bawalah ikan tadi sama pegawai-pegawai masuk. Arigato.
ngolah ikan. Ditengoknya ada cacing di dalam badan ikan itu, dipanaskan 100 derajat Celcius tidak mati. Dimasukkan ke dalam freezer kulkas 0 derajat tidak mati. Biasanya cacing kalau kepanasan, kalau kedinginan mati. Dingin tak mati, panas tak mati. Ini cacing apa? Mereka heran. Maka diutuslah beberapa tim dari Jepang ke Indonesia untuk meneliti ikan-ikan. Kenapa bisa ada cacing dan tak mati? Akhirnya mereka terkejut. Rupanya di bawah kolam ikan, di atas kandang ayam. Tai ayam langsung ditampung ikan. Patutlah bercacing, kotoran, kata dia. Stop impor ikan. Akhirnya siapa yang rugi? Kita juga yang rugi. Akhirnya ikan yang berpenyakit tadi kita sendiri memakannya. Itulah maka isi kepalanya itu tai aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ke depan, di mana lembaga 48 hektar itu Pak Ustadz? Di Aceh Barat Daya akan berdiri pesantren 48 hektar. Maka tidak ragu sedikit pun bahwa ke depan masjid akan kosong. Tidak. Kenapa? Imamnya sudah disiapkan. Di mana belajarnya? Al-Azhar Mesir. Basicnya dari Dayah. Di Dayah mereka sudah belajar nahwu, sharaf, balaghah, mantik, ma'ani, bayan, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, fikih muqaran. Mereka sudah belajar di Dayah. Tapi untuk memantapkannya, menajamkannya, berangkat mereka ke Al-Azhar. S1, LC. Kata Pak Bupati, LC jangan pulang. Kenapa? Ini lagi cemas saja bawaannya. Yang S2, MA, LCMA, makin cemas. LCMA, lagi cemas mencari anak gadis. Jangan pulang. Lalu kapan pulang? Setelah doktor, barulah dia pulang. Doktor, barulah pulang. Pemimpin pesantren. Tidak risau lagi dia. Sekarang banyak orang risau, S3 doktor risau, kemana-mana buat proposal. Apa isinya? Ya dana, ya dana, ya dana, ya dana. Dia tidak risau dengan dana. Kenapa tidak risau dana? Karena sudah disiapkan ada kebun kelapa, sayur mayurnya, di situ ada ubi, di situ ada jengkol, di situ ada petai. Itu makruh Pak Ustadz. Oh iya, kita cari yang halal-halal aja. Lengkap semuanya. Apa yang dirisaukannya? Apa yang disusahkannya? Maka hasil ke depan, itulah perlunya pemimpin yang punya visi dan misi ke depan. Dan itu lahir dari Kabupaten Aceh Barat Daya. Memang penduduknya tak terlalu banyak. Berapa penduduknya Pak? 150.000 orang. Kam min fi'atin qalilatin. Berapa banyak kelompok yang kecil, sedikit, ghalabat fi'atan katsiratan, tapi mampu mengalahkan yang banyak. Jangan sombong, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tadi di luar sana saya lihat banyak orang kiri kanan. Ini orang apa di tepi jalan, lapangan kan masih kosong, rupanya lapangan ini penuh. Sampai tak tahu kita ujungnya di mana. Bapak kalau tegak di sini memandang tak tahu ujungnya kemana. Tak nampak. Kenapa? Gelap, mana nampak? Ke kiri penuh, ke kanan penuh, ke belakang penuh. Maka ini semua akan menampakkan masjid-masjid akan penuh. Imamnya mantap, tanah wakafnya oke, orang-orang berinfak bersedekah. Kita tidak akan lagi melihat ada kotak-kotak yang berkeliaran di masjid. Kenapa? Karena orang tidak lagi bersedekah dengan cara manual, tapi sudah digital. Mana kotak? Kenapa nggak ada? Kami nggak main lagi pakai kotak Pak Ustaz. Terus pakai apa? Nomor rekening langsung. Langsung pakai kartu gesek. Berapa tadi sekali gesek? 5.000 Pak Ustaz. Ya Allah. 100. Kalau pakai kotak akan terganggu khotib khutbah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah. Kotak di bawah. Kotak pertama MDA. Kotak kedua pembangunan WC. Kotak ketiga penyelenggaraan jenazah. Kotak keempat macam pawai taruh.
Dan orang yang di bawah itu pula merespon kotak itu macam-macam. Ada respon yang pertama, main persilahkan aja. Silakan. 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 Ada pula respon kedua, asal nampaknya kotak, mulailah dia. Agak-agak jauh. Ada model yang ketiga, pas nengok kotak nampak macam-macam. Tapi kau lupa bahwa itulah yang kau berikan untuk membeli tanah, membeli karpet, membeli tiang, membeli kubah, membeli kipas, membeli mikrofon. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Betul? Nah, bagi yang sudah menginfakkan tanahnya untuk masjid, karena cerita Isra Mi'raj, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya Rasulullah, ya, mana masjid yang pertama kali dibangun? Masjidil Haram. Setelah itu Masjidil Aqsa. Kam bainahuma? Berapa jarak antara keduanya? Arba'una sanah, 40 tahun jarak pembangunan keduanya. Makanya di mana-mana raja-raja, sultan-sultan pasti membangun masjid. Ketika tsunami datang, semua mata terpesona, semua mata terheran-heran. Kenapa? Ada satu bangunan yang tegak berdiri menjadi saksi kebesaran keagungan Allah. Masjid Baitur Rahman, kebanggaan. Saya ketika itu sedang berada di Maroko pas tahun 2004 saya kuliah di Maroko. Pas belum sampai sepekan sampai di sana, terjadilah tsunami itu. Datanglah mahasiswa-mahasiswa, dosen-dosen, karyawan-karyawan mendekati saya. Abdul Somad, kaifa halu usrati, kaifa babau, kaifa mama, kaifa ikhwah, kaifa... Apa kabar Abdul Somad? Gimana keluargamu di sana? Kau dari Sumatera kan? Iya, saya bilang. Jauh dari tempat itu. Ya, kalau naik bis 3 hari 3 malam lah, saya bilang. Tak jadi dia simpati. Mereka bertanya-tanya, ini masjid Abdul Somad? Ini masjid luar biasa, saya katakan. Sampai hari ini tegak berdiri. Kenapa? Karena Allah memberikan ridhanya. Madamatis samawati wal ard, selama langit masih terkembang, selama bumi masih terbentang, maka mengalir tetap pahalanya. Maka siapa yang mau amal mengalir, kalau bisa bersedekah bangun masjid, beramal dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Saya nggak bisa Pak Ustadz. Anakmu kau didik agama, dia akan jadi imam, dia akan jadi guru mengaji, dia akan menjadi pemimpin. Tidak juga bisa Pak Ustadz kau ikut sholat berjamaah. Nah, ini yang paling level paling bawah. Ikut sholat berjamaah. Ikut sholat pun tak mau, mati aja. Sombong, angkuh, tak mau ke masjid sekalipun, malah ngejek-ngejek imam. Datanglah Pak Bilal nanya, ente kenapa nggak pernah ke masjid? Bukannya mengaku salah. Kalau salah tuh ngaku. Saya sebetulnya mau Pak Imam, tapi inilah doakan saya belum dapat hidayah. Begitu mestinya. Ini enggak. Kau kenapa tak ke masjid? Pak Imam lagunya terlalu slow. As-salatu khairum minan naum. Itulah yang buat kami tak ke masjid. Coba kalau lagunya keras, pasti kami ke masjid. As-salatu khairum minan naum. Orang pula disalahkannya. Ini yang sombong, yang ngejek-ngejek imam, yang ngejek-ngejek muazzin ini. Apakah mereka selamat? Ternyata mereka juga mampus. Mati terlalu lembut buat mereka. Ternyata datang malaikat menyentapkan nyawa mereka seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah, tanggal dengan insang-insangnya sekalian. Barulah dia tahu rasanya mati. Waktu itu barulah dia mati, barulah dia tahu. Akhirnya saking sakitnya sakaratul maut itu, matanya melotot. Istri yang dulu katanya, sayang abang, jangan terlalu lama pergi ya, buah hati belayan jiwa. Begitu mati, datang istri ke masjid. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam. Bisa datang ke rumah? Ada apa Bu? Suami saya dari jam 1 tadi malam matanya terbuka aja.
Memejamkan mata pun dia takut. Mana yang katanya cinta, yang katanya sayang, yang katanya buah hati, belayan jiwa, setengah napasku pergi. Mana? Ketika roh keluar dari jasad, matamu melotot tegak. Akhirnya imam yang kau ejek itu juga yang memejamkan mata. Allahumma ghafir li fulan ibni fulan warfa' darajatahu ma'al ghabirin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah itu jenazahmu mesti dimandikan. Siapa yang mandikan? Anakmu tak pandai memandikan, binimu apalagi. Akhirnya yang memandikan siapa? Orang masjid yang dulu kau ejek-ejek. Mereka juga lah yang memandikan. Iya, kalau kau dulu ramah sama mereka, kalau kau baik sama mereka, insya Allah mereka mandikan pelan-pelan. Jangan keras-keras airnya, jasadnya baru saja sakit. Pelan-pelan. Tapi kalau kau sombong, angkuh, maka apa kata mereka? Inilah hari pembalas. Mereka bawa engkau ke kamar mandi. Apa kata mereka? Yang lain pergi keluar. Mereka kunci. Inilah masanya. Mereka semprotkanlah dorsmir. Mana deterjen sama sabun telepon? Mana super pel? Dicucukkan mereka ke hidung. Ini yang sombong dulu kan? Tahan kan gitu. Ini yang angkuh-angkuh dulu. Habis itu baru mereka sumbatkan kapas itu ke hidung. Gitu. Mana kesombonganmu? Tapi imam baik. Pak Imam tetap baik. Pak Imam, ini jenazahnya gimana? Masukkan, kata Pak Imam. Masukkan. Di mana posisinya Pak Imam? Sini. Loh, enggak di belakang. Walaupun dia tak pernah mau di belakang aku, karena dia sombong, sekarang dia tetap di depan. Masukkan di depan. Tak pernah mau di belakang imam, tapi hari itu diletakkan di depan imam langsung. Salat jenazah. Usalli salatal janazah ala hadzal mayit arba'a takbiratin fardul kifayah. Allahu akbar, al-Fatihah. Allahu akbar, sholawat. Allahu akbar, Allahumma fir lahu. Pak Imam kenapa pendek-pendek betul? Dia tak pernah datang. Apa yang kita kasih lengkap-lengkap? Dah, habis takbir keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Gimana Pak Imam? Angkat. Dibawalah, digali mereka lah tanah, digalilah tanah. Orang pun tegak dari atas menengok. Oh, tanah digali tadi, tak lama setelah digali hujan pun turun. Basahlah. Basah tanah, lihat di bawah, tanah merah pula. Diturunkanlah kain kapan itu ke bawah, akhirnya basah becek. Apa kata orang di bawah? Gimana Pak, basah? Biar aja, letak aja situ. Dah. Ada yang mau masuk ke dalam? Ada 3 orang. Satu megang pinggang, satu megang kaki, satu megang kepala. Mereka masukkan ke liang lahat. Habis itu mereka minta, mari papan-papan yang udah kalian potong gergaji tadi, mereka tutup pakai papan. Habis itu pun mereka timbunlah. Anak pun melompat ke atas. Bro, ambil skop, ambil cangkol, mari kita injak makam bapak biar padat. Pulang mereka ke rumah. Sampai di rumah mereka pun sedih menangis. Istri menangis di kamar. Abang, begitu cepat kau pergi, Bang. Kau tahu gini aku nikah sama pantan yang lama aja, Bang. Anak mulai juga menangis. Papa, kenapa kau cepat meninggalkan kami, Pak? Aku tak mau jadi anak yatim. Malam kedua mereka mulai mencari remote, nonton film. Mereka mulai agak-agak senyum. Hari ketiga mulailah mereka ketawa. Lupa. Sepekan setelah itu mereka pun mulai membuka laci mana STNK dan BPKB. Mereka bawa ke kantor Samsat. Pak polisi pun bertanya, mau apa? Mau balik nama. Loh, kenapa balik nama? Karena dia sudah mati dimakan cacing tanah.
Yang pertama kali membusuk biji mata, isinya air, maka keluar air mata. Coba tengok bening di depan kaca, isinya air, maka dia mengering, membusuk, mata pun menghitam. Makanya perempuan paling takut matanya hitam. Maka sebelum tidur malam dipotongnya timun, diletaknya. Buka kulkas tak ada timun, tomat dipotong. Besok pagi mau menyambal tak ada, itu digiling. Perut mulai membuncit, masuk angin. Usus mulai membesar. Setelah itu pus, meletus, pecah. Busuk, nanah, kotoran, najis. Dan ada satu binatang yang paling mengerikan, yang dulu kau tangkap dia dari dalam tanah, kau cucuk dia pakai pancing untuk memancing ikan. Hari ini cucu-cucunya melakukan pembalasan. Kau yang dulu mencucuk datuk nenek moyang kami kan, ini masanya. Dia tidak berkulit, dia tidak berkaki, dia tidak bermata, dia tidak bertelinga, tapi hidungnya tajam luar biasa. Dia bisa mencium dari jarak 1 kilometer. Abdul Somad dikuburkan di sini, jarak 1 kilometer keliling, cacing-cacing sudah mencium baunya. Apa kata dia, ngajak kawan yang lain, bro ayo kita serbu, brownies sudah siap. Mereka pun datang menyerang. Betapa kecewanya mereka melihat, tidak menyegarkan. Ternyata Ustadz Somad hanya sup tunjang saja gitu. Tapi bagi yang Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang kau bawa? Kalau pernah kaki kau bawa melangkah ke masjid, kalau pernah tangan menyapu kepala anak yatim, kalau pernah mata membuka Al-Quran, kalau pernah telinga mendengar nasihat pengajian, kalau pernah tangan bersedekah, kalau pernah telinga mendengar, kalau pernah pikiran memikirkan agama Allah, kalau pernah hati berzikir berbisik, itulah yang menolong. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Yang bisa menolong hanya amal soleh. Apa pula somat? Amal soleh. Kaki, kemana kau langkahkan? Kaki melangkah mendengar pengajian. Kemana kau langkahkan? Kaki bergotong royong. Kemana kau langkahkan? Kaki menolong orang susah. Tangan menyapu kepala anak yatim, mengusap kepala anak yatim. Lecet karena gotong royong, memasang karpet, memasang lampu, memasang sound system, memasang yang cantik, indah, pernak-pernik. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah. Mata menangis di tengah malam. Kenapa? Mengenang dosa. Ambil air wudu, salat tahajud. Usalli sunnat tahajud rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Menangis imamnya. Selesai sholat ditanya, kenapa Pak Imam menangis? Lupa aku ayat itu. Ainani, ada dua mata, la yamassuhuman nar, dua mata yang tak tersentuh api neraka. Mata yang mana? Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Mata mana lagi? Ainun ta'rusu fi sabilillah, mata yang bergadang tak tidur malam karena menjaga jihad fi sabilillah. Mata yang berjaga di Rohingya. Tadi Ustaz Tengku Amrullah, mohon maaf bang, tak bisa datang karena kami baru saja menerima satu bot saudara kita dari Rohingya sedang terdampar di Aceh. Kami sedang mengurus ini. Mata yang tak berjaga, mata yang tak tertidur karena berjaga menjaga saudara dari Rohingya. Mereka inilah yang ditolong Allah, matanya tak terkena api neraka. Adapun mata yang berjaga karena Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Liverpool,
maka belum tentu dapat menolong di hadapan Allah. Tidak mungkin Messi datang memberikan syafaat. Pikir-pikirlah, pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Alhamdulillah, asal membaca surat Yasin nangis. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kenapa ibu menangis, Bu? Sedih saya baca ayat nih Pak Ustaz. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari itu mulut mereka kami kunci. Wa tukallimuna aydihim. Tangan mereka kami buat bicara. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki mereka kami buat bersaksi. Kenapa mulut dikunci? Karena mulut itulah yang paling pandai bersilat lidah. Apakah ini suara Anda? Bukan suara saya. Dengar baik-baik. Iya, mirip. Tapi bukan suara saya. Apakah ini gambar video Anda? Rekaman CCTV? Mirip seperti saya. Lihat baik-baik. Memang saya, tapi saya korban konspirasi politik. Maka saat itu mulut dikunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tangan akan bicara. Siapa yang jadi saksi? Wa tashhadu arjuluhum. Kaki akan menjadi saksi. Bima kanu yaksibun. Surat apa itu? Yasin. Itulah mengapa tiap malam baca Yasin. Supaya apa? Man qara'a Yasin fi lailatin. Siapa yang baca Yasin pada suatu malam,